Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di pertemuan keempat part 2 tentang hak cipta. Nah, saya lanjutkan bahwa hak cipta yang dilindungi berdasarkan undang-undang itu adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dalam hal ini adalah termasuk di dalamnya buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya. Kemudian alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Kemudian peta. Kemudian terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi. Dan terakhir adalah kompilasi ciptaan atau data baik dalam format yang dapat dibaca dengan program atau media lainnya. Nah, ini yang termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan. Sedangkan dalam bidang seni adalah lagu, ya, dalam bidang seni adalah lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, karya seni terapan, karya arsitektur, karya seni batik, atau seni motif lainnya, karya fotografi, potret, karya sinematografi, kemudian berikutnya terjemahan, adaptasi, transformasi, modifikasi, ekspresi budaya tradisional, kompilasi, kemudian pemainan video. Selanjutnya sastra. Ya, sastra. Yang termasuk dalam bidang sastra adalah drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Nah, ini program komputer. Nah, itu yang termasuk dalam bidang ciptaan yang dilindungi. Ini adalah ciptaan yang dilindungi. Selanjutnya, siapa itu pencipta? Nah, pencipta itu bisa orang atau beberapa orang, jadi bisa seorang atau beberapa orang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Nah, contoh itu Hairil Anwar yang terkenal dengan hasil ciptaannya. Kemudian W.R. Supratman yang terkenal dengan hasil ciptaannya, yaitu lagu Indonesia Raya. Kemudian ada yang terkenal dengan pembuat film, ya. Kemudian sutradara dan sebagainya. Nah, pencipta yaitu orang yang namanya disebutkan dalam ciptaan, dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan, disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan, dan keempat, tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta. Dalam hal ciptaan yang dirancang oleh seseorang dan atau diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, maka yang dianggap pencipta itu adalah orang yang merancang ciptaan. Pencipta juga, kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta
dalam hubungan dinas yang dianggap sebagai pencipta adalah instansi pemerintah. Contoh misalnya dari Dekranasda misalnya. Jadi kepala dinas menginstruksikan kepada anak buahnya untuk menciptakan suatu hasil seni lukis atau seni tari atau seni drama atau seni pahat dan sebagainya. Maka yang dianggap sebagai pencipta itu adalah instansi pemerintah. Kemudian, pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta. Jadi yang menerima hak tersebut dari pencipta bisa karena warisan, diwariskan, atau bisa karena hibah atau karena perjanjian dan sebagainya. Kemudian pemegang hak yang terkait dalam bidang hak cipta. Yang pertama adalah pelaku pertunjukan. Pelaku pertunjukan tadi bisa dia penyanyi, bisa dia pemain sinetron, bisa dia penari. Kemudian yang kedua adalah produser fonogram atau lembaga penyiaran. Pelaku pertunjukan ini adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan. Tadi bisa penyanyi, bisa penari, atau pemain film. Sedangkan produser fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain. Kemudian lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan keempat ini, dan nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya adalah pertemuan yang kelima. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kita bisa berkomunikasi, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui email, atau bisa melalui konten yang sudah saya siapkan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.